Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizkita Cahya Munggaran dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Engineering Indorama, dengan NIM 202504021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum mata kuliah Sistem Basis Data dengan topik normalisasi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas dua studi kasus. Yang pertama, normalisasi tabel reservasi hotel, dan yang kedua, perancangan tabel perpustakaan. Keduanya akan kita bahas mulai dari bentuk awal hingga mencapai 3NF lengkap dengan entity relationship diagramnya. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu normalisasi tabel reservasi hotel. Kita akan melewati 4 tahap, mulai dari UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF. Di tahap awal ini, semua data reservasi hotel dikumpulkan dalam satu tabel besar, namanya UNF atau Unnormalized Form. Artinya, semua data yang terkumpul belum diorganisir sama sekali. Kalau kita lihat tabelnya, satu baris bisa menyimpan semua informasi sekaligus, mulai dari kode reservasi, tanggal, data kamar, data tamu lengkap beserta nomor HP dan email, tanggal check-in, check-out, jumlah malam, total bayar, hingga metode pembayaran. Masalahnya, ada banyak redundansi, dan data tamu yang sama bisa muncul berulang kali di baris yang berbeda. Data kamar juga berulang. Ini sangat tidak efisien dan rawan kesalahan. Di normalisasi tahap pertama atau 1NF, kita mulai merapikan struktur tabelnya. Syaratnya, setiap sel hanya boleh menyimpan satu nilai, tidak ada grup yang berulang, dan setiap baris harus unik. Tabel kita sudah memenuhi syarat ini. Tidak ada sel yang berisi lebih dari satu nilai, dan yang paling penting di tahap ini adalah menentukan primary key. Dari tabel ini, kita bisa identifikasi kode reservasi sebagai identitas unik tiap transaksi reservasi, kode tamu untuk tiap tamu, dan kode kamar untuk tiap kamar. Tabel sudah atomik dan tersusun rapi, sehingga syarat 1NF sudah terpenuhi. Di tahap normalisasi kedua atau 2NF, kita mulai memisahkan tabel. Masalah di 1NF tadi adalah partial dependency atau ada atribut yang tidak bergantung penuh pada primary key reservasi. Misalnya, nama tamu dan kontaknya bergantung pada siapa tamunya, bukan pada kode reservasinya. Tipe kamar dan harga bergantung pada kamarnya, bukan pada transaksinya. Jadi, kita pecah menjadi 3 tabel. Tabel tamu menyimpan kode tamu, nama tamu, nomor HP, dan email. Tabel kamar menyimpan kode kamar, tipe kamar, harga kamar, dan lantai. Sedangkan tabel reservasi menyimpan kode reservasi, FK ke kode tamu, FK ke kode kamar, tanggal reservasi, tanggal check-in, tanggal check-out, total bayar, metode bayar, dan jumlah malam. Setiap atribut sekarang bergantung pada primary key tabelnya masing-masing, sehingga syarat 2NF terpenuhi. Di normalisasi tahap ketiga atau 3NF, kita periksa apakah masih ada transitive dependency, yaitu atribut non-key yang bergantung pada atribut non-key yang lain. Setelah diperiksa, tidak ada dependensi transitif yang tersisa, sehingga struktur sudah rapi. Sekarang kita lihat IRD-nya. Tabel reservasi dan tabel kamar memiliki hubungan many-to-many, yaitu satu reservasi bisa memesan lebih dari satu kamar, dan satu kamar bisa muncul di banyak reservasi di waktu yang berbeda. Karena many-to-many tidak bisa langsung diimplementasikan, maka kita membutuhkan tabel penghubung, yaitu tabel detail kamar. Kemudian, relasi dari tamu ke reservasi, yaitu satu tamu dapat melakukan banyak reservasi atau minimalnya 0, sementara satu reservasi hanya bisa dilakukan oleh tepat satu tamu. Kemudian, relasi antara reservasi ke detail kamar, yaitu satu reservasi wajib memiliki minimal satu detail kamar, atau bisa lebih. Dan satu detail kamar hanya mengisi tepat satu reservasi.
Kemudian, relasi kamar ke detail kamar yaitu satu kamar dapat muncul di banyak detail kamar atau minimalnya 0, dan satu detail kamar hanya merujuk pada tepat satu kamar. Dengan struktur ini, data tamu dan data kamar cukup disimpan satu kali. Tidak ada redundansi, tidak ada anomali, dan sistem siap diimplementasikan ke database yang nyata. Itulah hasil normalisasi tabel reservasi hotel dari satu tabel UNF yang penuh duplikasi menjadi 4 tabel yang bersih, terstruktur, dan efisien. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu perancangan tabel perpustakaan. Sebelum masuk ke normalisasi, kita lihat dulu sistemnya dari sudut pandang IPO. Input dari sistem ini ada 3, yaitu data anggota, data buku, dan data peminjaman. Prosesnya meliputi pendataan anggota, pendataan buku, serta pencatatan transaksi peminjaman. Outputnya yaitu daftar anggota, daftar buku, dan rekap peminjaman. Sederhana, tapi kalau datanya tidak diorganisir dengan benar, sistem ini bisa jadi kacau. Makanya, kita akan lakukan normalisasi. Di tahap normalisasi pertama atau 1NF, semua data sudah tersusun dalam bentuk tabel yang rapih. Tidak ada nilai yang berulang dalam satu sel, dan setiap baris unik. Yang paling penting di tahap ini yaitu menentukan primary key. Dari tabel ini, kita bisa identifikasi beberapa kandidat primary key, yaitu kode pinjam sebagai identitas unik dari tiap transaksi, kode buku untuk tiap buku, dan kode anggota untuk setiap anggota. Tabel ini sudah atomik, sehingga syarat 1NF sudah terpenuhi. Di 2NF atau normalisasi tahap kedua, kita mulai memisahkan tabel. Kenapa? Karena dalam satu tabel besar tadi, ada atribut yang tidak sepenuhnya bergantung pada primary key transaksi. Misalnya, nama anggota, nomor HP, dan email itu bergantung pada siapa anggotanya, bukan pada kode pinjamnya. Jadi, kita pecah menjadi 3 tabel. Tabel anggota menyimpan kode anggota, nama, nomor HP, dan email. Tabel buku menyimpan kode buku, judul, kategori, dan rak keberapa. Sedangkan tabel peminjaman menyimpan kode pinjam, FK ke kode anggota, FK ke kode buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Setiap atribut sekarang bergantung penuh pada primary key tabelnya masing-masing, sehingga syarat 2NF sudah terpenuhi. Sekarang kita lihat IRD-nya. Tabel anggota dan tabel buku memiliki hubungan many-to-many, yaitu satu anggota bisa meminjam banyak buku, dan satu buku bisa dipinjam oleh banyak anggota. Hubungan many-to-many tidak bisa langsung diimplementasikan, sehingga kita membutuhkan tabel penghubung, yaitu tabel peminjaman. Relasi dari anggota ke peminjaman, yaitu satu anggota bisa melakukan banyak transaksi peminjaman minimalnya 0, sementara satu transaksi peminjaman hanya bisa dilakukan oleh tepat satu anggota. Selanjutnya, relasi dari buku ke peminjaman, yaitu satu buku dapat muncul dalam banyak transaksi peminjaman minimalnya 0. Dan satu transaksi peminjaman merujuk pada tepat satu buku. Dengan struktur ini, tidak ada redundansi, tidak ada anomali insert atau delete, dan data anggota maupun buku cukup disimpan satu kali saja. Itulah hasil normalisasi tabel perpustakaan. Dari satu tabel besar yang penuh redundansi, menjadi 3 tabel yang bersih, efisien, dan siap diimplementasikan. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan normalisasi dari 2 studi kasus yang sudah kita pelajari bersama. Dari kedua studi kasus ini, kita bisa tarik satu kesimpulan, yaitu normalisasi bukan sekedar formalitas akademik. Ini merupakan proses yang memastikan database kita bebas dari redundansi, konsisten, dan mudah dikelola dalam jangka waktu yang panjang. Mulai dari UNF yang masih mentah, kita bentuk menjadi 1NF yang rapi. Lalu, 2NF yang bebas dari partial dependensi, hingga 3NF yang bersih dari transitive dependensi. Semuanya memiliki tujuan yang jelas. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.